Halo sobat, salam sejahtera untuk kita semua ya sob. Kali ini aku mau bawain sebuah kisah seorang preman, pembunuh berantai sekaligus pemerkosa dari India yang hidupnya diakhiri oleh 200 wanita di ruang persidangan. Gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Masuk! Kisah seorang preman, pembunuh berantai sekaligus pemerkosa dari India bernama Akku Yadav terus menjadi buah bibir warga India. Di balik kejahatannya yang luar biasa, Yadav menerima nasib akhir yang tidak pernah bisa dibayangkan. Sebuah ironi tersendiri karena penjahat berkuasa seperti Yadav justru akhirnya menerima ajal di tangan ratusan ibu-ibu di India. Ia meregang nyawa setelah dikeroyok oleh setidaknya 200 wanita di tengah sidang pengadilan di distrik Nagpur. Tubuh Yadav ditikam setidaknya 70 kali dengan bubuk cabai serta batu dilemparkan ke wajahnya. Salah satu korban dilaporkan nekat mengiris penis Yadav. Kasus ini sempat dibuat sebuah film dokumenter oleh Netflix berjudul Indian Predator: Murder in Courtroom. Lalu, sebenarnya siapakah Yadav dan bagaimana ia sampai tewas di tangan para wanita India? Akku Yadav yang bernama asli Bharat Kalicharan adalah seorang gangster dan pemerkosa yang terkenal kejam. Dia gemar meneror, melakukan berbagai kejahatan keji di kampung kumuhnya, di Kasturba Nagar yang berada di luar pusat kota Nagpur. Kejahatan pertama Yadav yang diketahui adalah pemerkosaan geng pada tahun 1991. Bersama dengan gengnya itu, Yadav menjadi termasyhur karena melakukan sejumlah aksi kejahatan termasuk pemerkosaan, pembunuhan, invasi rumah, hingga pemerasan dengan korban kebanyakan dari kasta Dalit. Aksi kriminal itu ia lakukan selama 13 tahun dan baru terhenti usai dia digebuki sampai mati. Saat berkiprah di dunia kejahatan, Yadav mencoba menciptakan kerajaan bisnis kecilnya. Ia memeras uang, mencelakai dan mengancam orang-orang yang melawannya. Selama hidup, Yadav membunuh setidaknya 3 orang. Dia kerap menyiksa dan menculik orang, menyerbu rumah, dan memperkosa lebih dari 40 wanita dan anak perempuan di bawah umur. Dia juga gemar menyuap polisi, memberi mereka uang dan membelikan minuman. Akibat rayuan Yadav, polisi tidak hanya menolak untuk menghentikan kejahatannya, tapi juga mendukungnya. Padahal, Yadav dan geng rekan-rekannya telah memperkosa gadis-gadis dengan usia paling muda 10 tahun. Pada suatu kesempatan, Yadav juga dilaporkan telah mengarahkan gengnya untuk memerkosa seorang gadis yang masih berusia 12 tahun. Selama beraksi, Yadav mengira dia tidak akan tersentuh oleh hukum sama sekali. Sampai pada 13 Agustus 2004, Yadav tak bisa lagi berkutik. Hari itu, gerombolan besar yang terdiri dari hampir 200 wanita mendatanginya, dan mereka tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan berdarah. Para wanita itu semuanya adalah korban Yadav. Menurut mereka, Yadav telah memperkosa wanita hanya sebagai alat untuk mengontrol para pria. Para wanita ini begitu kecewa lantaran banyak yang telah melaporkan kejahatan Yadav ke polisi, tetapi justru yang diterima adalah guyonan. Alih-alih mendapatkan keadilan, para korban justru ditertawakan tepat saat melaporkan di kantor pihak berwenang. Digambarkan pula bahwa setiap kali seorang wanita mengeluh, polisi malah melaporkan ke Yadav yang kemudian akan mengunjungi para wanita itu dan mengintimidasi mereka. Penjahat ini juga mengancam akan menyirami mereka dengan asam, memperkosa mereka lagi atau melukai anggota keluarga mereka. Pada satu titik, seorang wanita bernama Usha Narayan, salah satu korban yang berulang kali dilecehkan oleh Yadav, meminta saudara iparnya untuk membantunya. Bersama-sama, mereka melangkahi polisi dan langsung mengadu ke wakil komisaris. Pejabat itu lalu menjanjikan tempat yang aman dan bahwa polisi akan berangkat untuk menemukan Yadav. Warga yang juga sudah jengah dengan ulah Yadav dan gengnya bergegas beraksi.
Bersamaan dengan itu, massa yang emosi menghancurkan rumah Yadav. Sementara Yadav mencoba menghindari, lari, berlindung di bawah ketiak para polisi. Berhubung Yadav kerap menyuap kepolisian, petugas menempatkannya ke dalam tahanan dengan dalih untuk keselamatannya sendiri. Sehari setelah penangkapannya, Yadav ditetapkan untuk hadir di pengadilan. Namun, Narayan dan wanita lain yang mengikuti kasus itu harus menelan kekecewaan lagi. Mereka mendengar bahwa Yadav kemungkinan besar akan mendapatkan jaminan. Pada saat itu juga, kemarahan memuncak dan para wanita ini memutuskan untuk mengadili Yadav sendiri. Berbekal pisau sayur, batu, dan bubuk cabai, sekitar 200 korban Yadav menyerbu gedung pengadilan. Saat Yadav berjalan melewati para wanita dan menuju pengadilan, dia sempat mengejek salah satu dari mereka. Yadav memanggilnya pelacur dan mengancam akan memperkosanya lagi. Polisi yang mengawalnya pun sontak tertawa. Pada saat itu wanita yang diejek Yadav pun berkata sambil menangis, "Kita berdua tidak bisa hidup di bumi ini bersama-sama. Itu hanya kamu atau aku." Kemudian wanita itu mulai memukulnya dengan sandalnya. Dalam hitungan detik, wanita-wanita lain dengan cepat bergabung dengannya, melemparkan bubuk cabai ke wajah Yadav dan merajamnya. Batu-batu pun melayang mengenai kepala Yadav. Dengan pisau dapur, para wanita menusuk bagian manapun dari tubuh Yadav yang bisa dijangkau. Sementara Yadav dibantai, para pengawalnya kabur, khawatir ikut jadi korban amukan massa. Selama lebih dari 10 menit, Yadav diserang. Dengan puluhan tusukan mendarat ke tubuhnya. Seorang wanita yang marah memotong penisnya. 15 menit kemudian, Yadav yang berusia 32 tahun mati dengan jasad sampai tak bisa dikenali. Dalam sebuah foto, darah Yadav berceceran, menodai lantai marmer putih gedung pengadilan. Ketika polisi mencoba menangkap 5 wanita, sisanya memprotes. Segera, setiap wanita di daerah kumuh itu bertanggung jawab atas pembunuhan Yadav. Beberapa wanita ditangkap dan diadili, termasuk Narayan, meskipun pada tahun 2012 mereka semua telah dibebaskan karena kurangnya bukti. Meskipun pembunuhan Yadav tidak serta-merta membuat para wanita tenang, Narayan mengatakan bahwa apa yang terjadi di pengadilan setidaknya akan membuka mata masyarakat terhadap kejahatan Yadav dan kekuatan wanita. Oke sob, jadi itu tadi kisah dari seorang kriminal bernama Aku Yadav yang akhir hidupnya dikeroyok 200 wanita yang menjadi korbannya. Dari kisah ini kita harus belajar dan harus menghormati seorang wanita. Karena bagaimanapun, mau tidak mau yang melahirkan kita adalah seorang wanita ya sob. Oke sob, jadi sekian dulu untuk videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan so pasti jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video sob. Bye.